khusus atau special words kalau dalam bahasa Inggrisnya, yaitu menggunakan kata去.去artinya pergi. Oke? 去 artinya pergi. Nah, teman-teman semua, 去 itu artinya pergi. Setelah belajar ini, adik-adik semuanya nanti akan mengerti apa dan bagaimana menggunakan kata ini. Adik-adik sudah bisa bilang, saya pergi ke tempat tertentu. Kamu pergi kemana? Papa pergi kemana? Selain bisa mengatakan, mengucapkan, adik-adik atau anak-anak semuanya juga bisa menulis huruf-huruf yang ada di dalamnya. Makanya hurufnya saya batasin. Tapi kalau keterangan tempat, adik-adik bisa cari sendiri. Kata utama kita adalah去. Coba ucapkan去. Teman-teman ucapkan ya. 去 artinya pergi. Baik. Ya, 去 artinya pergi. Silakan dibuka suara Bapak. 去 artinya pergi. Nah, sekarang kita ke model kalimatnya atau cara menggunakannya dalam bentuk yang sederhana, yaitu subjek ditambah dengan, nah subjek ini bisa kata benda, bisa kata ganti. Bisa juga misalnya kita bilang kucing saya, ya. Bisa juga bilang saya, bisa juga bilang papa, bisa bilang juga kamu, bisa bilang nama orang. Ani, Ana, tante, gitu ya. Subjek. Ingat ya, pasti sudah ngerti. Kalau dalam bahasa Mandarin mungkin papa, mama, ni, wo, ta, ini sudah kita pelajari. Mei mei, titi, cie cie, ke. Itu bisa dimasukkan di dalam subjek yang sudah kita pelajari. Ya, teman-teman ya. Jadi ingat, ini subjeknya bisa papa, bisa mama, dan segalanya. Nah, berikutnya kita akan tambahkan dengan predikat. Nah, predikat ini kan kata kerja. Kata kerja yang kita gunakan hari ini khusus adalah, khusus ya, ini kata kerja khusus yang kita pelajari adalah, maaf saya admit dulu. Yang kita pelajari secara khusus adalah kata pergi, yaitu去yang tadi kita pelajari di atas. Yaitu 去, artinya pergi. Teman-teman, 去 artinya pergi. Jadi kalau dimasukkan di dalam kalimat tadi, maka akan terjadi, misalnya subjeknya saya tulis dengan 我, sabar ya nak ya, yang tunggu. 我. Nah, di sini menjadi saya, kan? 我. Nah, predikatnya bisa saya buat dengan, bukan saya buat dengan ci lagi, tapi ini kita yang pelajari saat ini adalah ci, artinya pergi. Teman-teman, jelas ya? Nah, nanti kita akan lanjutin ya. Oke. Nah, mantap sekali. Nah, 我去. Pergi kemana? Nah, kita akan tentu mempelajari berikutnya. Sabar. Dengan menambahkan keterangan tempat. Nah, adik-adik, ini kita bikin sesuatu yang sudah konstan, artinya tidak berubah hari ini. Kita pakai ci. Yang berubah hanya ini, subjeknya dengan keterangan tempatnya. Nah, keterangan tempat ini kan bisa banyak adik-adik semuanya. Bisa DM, bisa sekolah, bisa kamar mandi, bisa apa aja. Nah, kalau itu untuk kata keterangan tempat ini, adik-adik bisa cari di internet untuk cari tahu. Yang penting adik-adik kuasain dulu ini. Oke, nanti dalam kehidupan sehari-hari, misalnya adik-adik mau mengatakan, saya pergi ke DM. Adik-adik nggak perlu terjemahin DM dalam bahasa Mandarin. Nanti orang malah bingung nanti.
Mau ke Taman Anggrek, nggak perlu pakai Lanhua Kongyuan gitu, nggak perlu ya. Taman Anggrek ya, Taman Anggrek gitu. Nanti orang malah bingung gitu. Ya deh ya. Jadi ini tinggal kamu bilang saya pergi ke Taman Anggrek. Nanti kita akan pelajari bagaimana caranya. Baik teman. Nah ini tadi kata khususnya. Qu. Nah adik-adik semuanya, sekarang kita coba gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Coba kalau saya bahasa Mandarinnya apa? Siapa yang mau menjawab sayang? Coba, salah satu. Coba Jessica, Verlita, kalau saya apa bahasa Mandarinnya? Atau teman-teman? Ya? Wow. Pergi apa tadi sayang? Pergi apa tadi? Ayo jangan malu-malu sayang. Kelly, pergi apa tadi? Qu, ini ya. Jadi kalau saya pergi, kayak mana bilangnya sayang? Wo qu, tentunya. Ya, teman-teman. Saya pergi. Wo qu. Coba. Coba Amanda, coba bilang. Saya pergi. Bahasa Mandarinnya bilangnya seperti apa? Atau teman-teman yang lain? Ayo, jangan malu-malu sayangku. Bener nggak? Iya, wo qu. Tinggal bilang keterangan tempatnya. Coba bilang, saya pergi ke Palem. Kayak mana bilangnya? Ayo sayang. Wo qu Palem. Begitu dong. Iya, itu pembelajaran. Adik-adik jangan perlu malu-malu ya. Nggak perlu malu-malu. Dijawab aja. Nah, sekarang saya ganti. Sayanya diganti dengan mama. Mama pergi DM. Kayak mana bilangnya? Apa Lause? Mama pergi DM. DM dan mogot kan ya Lause? Iya, bilang aja DM dan mogot. Gak apa-apa sayang. Mama, cu dan mogot. Iya, begitu saja sayang. Jadi nggak ada susahnya. Sekarang mamanya saya ganti dengan papa. Papa pergi dan mogot. Bagaimana bilangnya? Papa, cu dan mogot. Papa, cu dan mogot. Betul ya. Pinter sekali. Tepuk tangan untuk kalian semua ya. Ya, walaupun Lause nggak lihat mukanya, Lause senang. Nah, ini adalah keterangan tempat yang kita pelajari dari pembelajaran Lause. Kalau tadi itu bebas ya. Sekarang kita nak pelajari keterangan tempat yang kita pelajari. Pertama adalah kita belajar untuk menggunakan kata tanya tempat. Kata tanya tempat ini adalah na, dan pengucapannya disambung jadi satu ya, bukan na, tapi dibaca jadi na, gitu. Kayak bahasa Inggris near, na, ya, jadi nggak dibaca na, ni qu na, kamu pergi ke mana? Papa. Subjek tambah qu tambah na, papa qu na, mama qu na, gitu. Saya bikin contoh. Coba adik-adik, siapa yang bisa membuat kalimat dengan mempergunakan kata mana? Saya buat dulu bahasa Indonesianya. Misalnya, Lause pergi kemana? Bagaimana nanyanya? Lause cu nar. Lause cu nar. Bagus. Coba yang lain. Jangan malu-malu sayangku. Anda semua pinter-pinter. Anak-anakku semua ini pinter-pinter. Sekarang saya ganti. Adik laki-laki pergi ke mana? Ayo. Siapa lagi yang mau? Adik laki-laki apa? Masih ingat? Halo, Jessica. Halo, teman-teman yang lain. Jangan malu-malu dong. Prinsi. Ayo, Prinsi. Ya, adik laki-laki apa bahasa Mandarinnya, teman-teman semuanya? Titi, ya. Terus, Titi pergi kemana? Titi, Qu nar. Ya adik-adik ya, jangan malu-malu. Saya tahu kalian bisa. Jangan malu-malu. Iya, nggak perlu malu-malu ya deh ya. Kita belajar kok. Oke. Ini kalau mau nanya, pergi kemana? Lao shi qu na? Papa qu na? Mama qu na?
哥哥去哪儿? Oke, Koko pergi kemana? Papa pergi kemana? Mama pergi kemana? Nah, ini kalau bertanya, lalu bisa dijawab lah. Nah, ini adalah keterangan tempat di mana kita sering pergi. Yaitu xue xiao. Ikutin Lause baca ini. Xue xiao. Artinya sekolah. Xue xiao. Ya. Jadi saya pergi ke sekolah. Tinggal masukin wo qu xue xiao. Nah, kalau untuk yang ini nanti adik-adik harus bisa belajar menulisnya. Tapi untuk hari ini Lause tidak mengajar menulis dulu karena tidak cukup waktunya. Jadi kita belajar membaca nanti hari ini. Xue xiao, sekolah. Kalau adik-adik sudah paham, membacanya tidak sulit. Xue xiao, sekolah. Ya. Oke. Coba katakan saya pergi ke sekolah. Ayo, salah satu tolong dijawab, sayang. Oh, si, xiao. Iya, wo qu xue xiao. Mantap muridku. Mantap ya. Itu dong ya. Berikutnya. Siapa namanya Lause itu? Ya. Saya nggak bisa Mama. kelihatan di sini, Nak. Tadi siapa yang jawab, sayang? Nggak usah malu-malu, sayangku. Nanti saya tambah nilainya ya, Bu ya. Mantap sekali anakku. Iya, nanti kita catat namanya. Tadi siapa yang menjawab wo qu xue xiao? Lause nggak bisa melihat di sini. Oke, nanti kasih tahu Lause ya, teman-teman. Kalau malu nanti di japri aja sayangku ya. Baik, saya akan lanjutin lagi sayang. Nah, ini adalah Yiyuan, rumah sakit. Yiyuan, rumah sakit. Karena mamanya adalah seorang dokter, jadi mamanya pergi ke dokter. Ke rumah sakit. Coba adik-adik, siapa yang bisa menjawab? Sebutin namanya. Maaf, tadi saya lupa nanya. Siapa namanya? Saya beri nilai khusus untuk adik-adik nanti. Oke, saya kasih nilai tambahan untuk adik-adik. Coba, saya catat nih namanya. Mama pergi rumah sakit. Siapa yang mau jawab? Saya. Ya, ayo silakan. Mama 去医院 Siapa namanya sayang? Kelly 老师 Siapa? Kelly. Kelly ya. Halo. Iya. Kelly. Iya, Oke, Lause. thank you Kelly. Xie. Kelly. Langsung catat dulu ya, maaf. Oke, tadi yang cowok ini yang jawab Lause seneng ya. Oke, sekarang siapa mau jawab lagi? Satu pertanyaan saya ulangin lagi dengan pertanyaan, tapi subjeknya saya ganti. Papa pergi rumah sakit. Tadi sudah Kelly jawab. Siapa yang mau jawab lagi? Ayo, Nabila. Biasanya suka jawab, kok jadi malu? Ayo sayangku. Ada yang mau jawab lagi? Ini yang pinter-pinter nih, semua. Malu ya? Jefferson. Silakan sayang anakku. Ma beli makanan, Ma. Ayo Prinsi. Ya. Prinsi. Halo sayang. Dijawab sayangku. Amanda. Devi. Ayo nanti langsung kasih nilai sayangku. Jangan malu-malu. Gracia. Wah pada malu ya. Oke. Papa. Qu Yiyuan. Oke. Ya, yang jawab nih. Ini Riko kenapa gagal terus? Baik. Siapa yang mau jawab? Kalau enggak langsung lanjutin ya. Saya hari ini mengajar 3 keterangan tempat saja ya. Ya, Yiyuan ini ya, rumah sakit. Ya, siapa yang tahu ini tempat apa? Pasar 老师 Pasar. Pasar bahasa Mandarinnya adalah 市场.
Sichang. Coba ikutin Lao-Sư semuanya sayang. Sichang. Oke. Sichang. Nah, sekarang bilang. Lao-Sư pergi ke pasar. Bagaimana bilangnya? Lao-Sư去市场. Ini siapa lagi? Eli langsung. Aku tuh cuma Kelly doang yang mau jawab, yang lain malu-malu ya. Oke. Prinsi, kenapa malu Prinsi? Ayo jawab sayang. Mama pergi ke pasar. Bagaimana bilangnya? Mama 去市场. Mama 去市场. 市场 pasar. Jadi adik-adik, saya akan ulangin kata inti kita hari ini supaya adik-adik nanti jangan pusing. Pertama, 去. Kedua, 哪儿. Ketiga, 学校. Keempat, 医院. Bebas itu adalah sebuah gerakan yang dilakukan dengan Kelima, cara menyelundup 市场. sebuah tarikan dan tendangan air. Ya, gambarnya ada di bawah. Ya. Nanti mungkin saya akan memberikan videonya. Baik, kita masuk dalam pembacaan teksnya. Ini yang akan kita baca nanti. Ini adalah kalimat percakapannya. Coba lanjut. Lao-Sư baca di sini, adik-adik ikutin ya dari rumah. Mungkin nggak dibuka suaranya. Bagi yang masih kurang paham, nanti akan saya kirimkan video pembelajaran kita hari ini. Nanti saya kirimkan ya. Ni hao. Halo artinya. Ni hao. Halo. Ni qu nar? Kamu pergi kemana? Ni qu nar? Kamu pergi kemana? Wo qu xue xiao. Saya pergi ke sekolah. Berenang gaya model ini sangat bagus untuk dapat melatih bahu. Mama qu nar? Mama kamu Mungkin kalau pergi bisa dibilang, kemana? orang yang di kolam itu pasti Wo sudah bisa. mama qu yuan. Mama saya pergi ke rumah sakit. Kemudian salah satu teknik dasar Ni seperti ini. papa qu nar? Papa kamu pergi kemana? Bagaimana kita berenang dalam air. Sichang. Pergi ke pasar. Nah, adik-adikku semuanya, setelah kita pelajari ini, diharapkan adik-adik bisa menguasai pembacaan ini dan sekaligus bisa mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi adik-adik nanti sudah pelajari ini, sudah bisa tanya, Lao-Sư kemana? Bu Basa kemana? Ya, Papa kemana? Mama kemana? Terus bisa dijelaskan tempatnya. Mama ke sini, kalau orang tanya, Mama kemana? Kamu sudah bisa jelasin. Mama pergi ke tempat tertentu. Nah adik-adik, ini adalah kata-kata yang paling sering kita gunakan di dalam kehidupan sehari-hari. Makanya Lao-Sư selalu memilih kata-kata yang sering kita gunakan. Ya, ini adalah kata-kata khusus. Pergi. Jadi adik-adik, setelah mempelajari ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua hari ini dan bisa dipraktekkan. Tidak hanya belajar membaca, menulis, lupa gitu. Tapi bisa learn how to be. Bagaimana kita menjadi apa yang kita pelajari hari ini. Ya, adik-adik bisa mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ada yang ingin bertanya sayang semuanya? Halo, ada yang mau bertanya? Ini Riko kenapa? Kasihan. Nggak bisa dia. Oke, kalau tidak ada lagi, saya akan escape dulu dari layar besarnya. Saya akan stop share-nya. Baik, teman-teman semuanya. Mungkin pembelajaran kita sabar.